gue dengan konten gue. Celoteh malah. Hari ini kita bahas tentang capeknya mencari nafkah ya. Kalau dibilang capek, berarti orang pada ngeluh, gak ikhlas namanya nyari nafkah. Kalau dibilang gak ikhlas, tapi beneran capek. Tapi ya namanya manusia ya. Kadang capek ini dikesampingkan dan keluarga ngumpul, keluarga ngumpul, keluarga kenyang, kehidupan yang lain makin sulit. Rezeki datang gitu sih. Gimana ya, kita bekerja, apalagi mungkin seorang ayah ya, bekerja kadang kalau pulang capek, mode autopilot di motornya, di kantor dimarahin bos, ketik drama yang gak jelas, tapi di rumah yang penting senyum. Sama hanya butuh renung sebentar sih, udah diem, ngelamun, atau mungkin yang rokok lagi rokok, kopi, itu diem kayak gitu pikirannya mungkin ya. Kalau lihat itu semrawut juga tuh, mikir A, mikir B, mikir C. Kadang realita itu gak sebagus dengan angan ya. Kita udah ngeplan ini, ngeplan A, ngeplan namanya E, ngeplan E namanya I, kayak gitu kan. Dan itu emang gak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi katanya sih itu sesuai dengan ekspektasi Tuhan yang akan kita berikan. Ya kita terima-terima aja. Ya sih, kehidupan ya kalau dipikir ada komentar kehidupan dulu. Tapi kalau nggak kayak gitu ya kita makan apa besok, anak kita gimana besok. Jujur gue pernah di posisi jobless, gak ada kerjaan, dan itu waktu itu bisnis pun apa
namanya lagi turun drastis, bisa dikatakan kolaps, bangkrut. Diajak jalan anak tuh, anak umur sebelum dia belum TK sih, ngajak jalan tuh 2 orang anak tuh, anak yang gede sama bayi, siang bolong jalan muterin kampung aja tuh. Itu anak minta S2, dan di saat itu juga gue gak punya uang, beneran gak punya uang sama sekali. Ya elah, kalau keinget kayak nangis gue. Di situ bilang aja lagi ada uang nih, ntar ya kalau ada uang. Itu anak nganggur doang. Ya jalan lagi. Terus dia ke tempat temennya tuh, dia punya PS. Namanya anak gue yang bukan orang ya. Dia lihat doang tuh, lihat temennya main PS, dia ajak masuk. Tapi waktu megang disuruh main ya, ini masih sekarang lagi megang stick PS tuh. ada pasti ya, benar bola itu pasti ada yang gini gede, karena itu nggak cuma 1 orang doang tuh di gerombolan yang main PS tuh. Nah yang gerombolan itu gede tuh, anak SD, dia langsung ngerebut sticknya itu. Anak gue gak jadi main, anak gue senyum keluar dari rumah. Ya waktu itu jadi astaga, gini amat ya jadi orang gak punya. Bokapnya yang punya PS itu sempat marahin sih, tapi anak gue udah nggak mau, soalnya kan merasa ya mungkin gue bukan orang yang berada, jajan pun aja susah gitu. Dari situ gue langsung berpikir, gue balik lagi dah nyari perantauan dan nyari kerjaan lagi. Tapi gue sempat berpikir dengan ini di perairan tuh kita berbisnis mungkin akan lebih enak karena itu medan kita, tapi malah sakit sih lebih tepat. Menurut gue sih ya, kita sebagai cowok mending kalau usaha mending di luar daerah. Soalnya gimana ya, mau gimana pun biar gak kelihatan tuh capek-capek kita kalau udah di luar kandang kita, itu kita udah kan berfungsi. Gue besok harus gimana, makanya gue dulu terlena tuh dengan kehidupannya di tanah kelahiran kan, karena jujur aja ya, itu malah salah sih.
berharap belas kasihan mereka ya, atau lu pengen lu promosiin lah, intinya gitu aja ya. Tapi ternyata nggak bisa, kayak gitu itu nggak bisa. Itu harus berjuang sendiri. Makanya lu bilang lu mending pindah lah, bukan dari tempat kelahiran. Karena kalau kayak gitu mulu, lu akan menggantungkan nasib lu ke orang lain. Udah, dia udah promosiin enggak ya, siapa tahu dapet ya. Dia kalau langsung dapet, kalau aja. Jadi kalau kita bisa sendiri dengan promosi kita sendiri, otak kita berpikir yang lebih gitu dibanding kita mengharapkan promosi dari teman kita yang kita kenal itu. Penting kita sendiri sih, jadi kita bisa nge-track, bisa ini ya. Itu sih manusia ya, pada cerita diri gua sakit tuh. Makanya kalau ini atau gua dibilang mungkin yang sekarang itu dulu sama anak gue kayak gitu ya, papa dibeliin, ya Allah, gue dulu mau ngebeliin gak bisa, gue dulu mau ngejajanin gak bisa,